Halo teman-teman Omanya Jo 2021. Jumpa kembali dengan kisah nyata horor dari kami yang kini telah memasuki kisah ketiga. Semoga tetap semangat mengikuti kisah-kisah kami ya. Oh ya, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share channel kami supaya kami tetap dapat mengunjungi teman-teman dengan kisah-kisah lain. Yuk, buat yang belum subscribe, supaya di subscribe channel Omanya Jo 2021. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah menulis komentar demi kemajuan channel ini. Selamat menikmati kisah nyata horor ketiga dari kami. Ciao. Benteng Pendem di Cilacap dibangun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Awal pembangunan pada tahun 1861 dan selesai di tahun 1879. Benteng Pendem ialah benteng pertahanan Belanda dari kemungkinan serangan musuh di selatan Pulau Jawa. Letaknya dekat pantai Teluk Penyu di Cilacap. Benteng Pendem dibangun Belanda dengan mempekerjakan tenaga kerja rodi dari Indonesia, yaitu tenaga kerja paksa. Setelah benteng ini berdiri, para pekerja rodi yang masih hidup tidak diizinkan pulang dan harus tetap bekerja mengabdi kepada Belanda. Mereka yang membangkang akan ditempatkan di penjara tanpa makan dan minum sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Jenazah mereka konon dibuang ke laut lewat terowongan benteng yang menembus ke laut agar rahasia keberadaan Benteng Pendem tetap terjaga dengan baik. Selain pekerja rodi, banyak perempuan Indonesia yang ditawan dan dijadikan pemuas nafsu tentara Belanda serta Jepang di benteng ini. Mereka banyak yang bunuh diri karena tidak tahan menghadapi perlakuan para penjajah. Tahun 1942, tentara sekutu kalah perang, sehingga benteng diambil alih oleh Jepang sampai dengan tahun 1945. Setelah Jepang kalah perang, maka benteng diambil kembali oleh Belanda tahun 1945 sampai Desember tahun 1949. Sempat digunakan sebagai markas latihan Tentara Nasional Indonesia tahun 1952 sampai dengan 1965. Setelah itu, benteng ini tidak pernah digunakan lagi. Benteng Pendem ditemukan kembali setelah tergali oleh Pertamina tahun 1985 dalam rangka pembangunan kilang minyak Cilacap. Tahun 1986, akhirnya benteng yang sempat terpendam atau pendem digali kembali oleh pemerintah daerah Cilacap. Peristiwa ini terjadi saat aku bersama seluruh keluarga besarku menghadiri acara lamaran keponakan laki-laki di kota kelahiran calon istrinya Anna, yaitu di kota Cilacap. Kami berencana menginap selama 3 malam di sebuah hotel yang terletak tidak jauh dari lokasi rumah Anna. 2 hari kami menghabiskan waktu buat menuntaskan acara lamaran tersebut, sehingga masih ada 1 hari tersisa buat kami mengunjungi objek wisata yang ada di Cilacap. Keluarga Ana memberikan beberapa alternatif objek wisata untuk kami pertimbangkan lebih lanjut. Ada wisata pantai, peninggalan sejarah, dan tentunya kuliner yang disodorkan kepada kami. Kami akhirnya memilih wisata sejarah Benteng Pendem karena kami sekeluarga memang punya ketertarikan cukup besar pada ilmu sejarah.
Andi, kakak Anna, bertindak sebagai pemandu jalan buat kami. Sayang, di tempat bersejarah tersebut, kami tidak bertemu dengan pemandu wisata yang dapat memberikan penjelasan panjang lebar tentang Benteng Pendem. Alhasil, kami berjalan menyusuri satu persatu tempat-tempat bersejarah yang ada di objek wisata tersebut sambil sibuk membaca papan-papan informasi mengenai tempat-tempat yang kami kunjungi. Kadang Andi membantu menjelaskan berdasarkan apa yang diketahuinya karena ia pernah sekali mengunjungi Benteng Pendem. Saat tiba di sebuah tempat yang dulunya dimanfaatkan oleh tentara Belanda sebagai ruang pertahanan, kami menghabiskan waktu agak lama di sana sambil mencoba mereka ulang versi kami sendiri tentang keadaan di masa lalu. Kami melihat tembok benteng dengan lubang-lubang pengintai untuk memantau keadaan di laut bila ada musuh yang datang, sekaligus menjadi tempat penempatan moncong-moncong senjata sebagai senjata pertahanan dan penyerangan bagi Belanda. Sisa waktu yang ada kami pakai untuk berkeliling, menyusuri objek-objek wisata lain seperti jalan-jalan sepanjang pantai Teluk Penyu, melihat Pulau Nusa Kambangan dari kejauhan, dan kilang minyak milik Pertamina. Hari sudah sore saat kami kembali ke hotel. Kami ingin beristirahat sebentar sebelum nanti malam kembali mengunjungi rumah Anna buat memenuhi undangan makan malam bersama dari kedua orang tuanya. Kakakku yang tidur sekamar denganku menggunakan waktu yang ada bersama anggota keluarga lain untuk melihat-lihat aneka pepohonan yang ada di halaman hotel. Ada beberapa pohon mangga yang sedang berbuah, namun banyak buahnya yang jatuh berserakan begitu saja di halaman hotel. Nama jenis pohon mangga tersebut agak asing buat kami, dan menurut Andi, rasa buahnya kurang enak buat dikonsumsi. Sayang ya. Aku sendiri menghabiskan waktu dengan berbaring santai di kamar sambil menonton televisi. Aku kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat aku sedang buang air kecil, tiba-tiba aku seperti mendengar suara-suara yang berasal dari sebuah tempat keramaian. Aku diam sejenak untuk memastikan bahwa aku memang mendengar suara-suara tersebut. Semula aku berpikir sumber suara tersebut berasal dari televisi yang sedang kupasang. Tapi setelah kusimak dengan seksama, ternyata suara televisi tetap ada dan berbeda dengan suara samar-samar yang kudengar. Aku tenangkan diriku dan berusaha fokus demi mendapat kepastian suara apa yang kudengar dan dari mana asal-muasalnya. Tidak lama kemudian, ada satu suara yang membuatku terkejut. Aku mendengar suara lengkingan peluit ditiup dan beberapa suara manusia dalam bahasa asing yang tidak terlalu jelas. Tidak lama kemudian, ada suara lain yang kian memperjelas sumber tempat di mana suara-suara itu berasal. Itu adalah suara klakson kapal laut yang disusul suara deburan air laut meningkahinya. Suara-suara manusia yang semula masih samar, kini kian terdengar jelas olehku. Itu suara percakapan beberapa laki-laki dalam bahasa Belanda yang sepertinya tengah berada di sebuah dermaga kapal. Bahkan jelas terdengar suara seorang laki-laki mengucapkan kalimat, "Klaar, kapitein." Ya Allah, aku langsung teringat dengan ruang pertahanan di Benteng Pendem
yang aku kunjungi tadi siang. Kenapa aku bisa terhubung dengan suasana tersebut di Benteng Pendem? Aku kan sekarang ada di hotel, dan ruang pertahanan itu ada pada masa penjajahan Belanda puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Apakah ini semua terjadi karena tadi siang aku berusaha mereka ulang keadaan di ruang pertahanan pada masa lalu tersebut? Aku baru saja melangkah ingin keluar dari kamar mandi ketika tiba-tiba aku melihat sesosok lelaki bule, kuduga lelaki Belanda, berdiri memandangku. Ia berdiri di dekat pintu keluar kamar mandi dengan mengenakan seragam putih seperti seragam tentara, lengkap dengan topi dan atribut kepangkatannya. Kulitnya putih, sementara beberapa helai rambutnya yang pirang terlihat keluar dari balik topinya. Ia berkumis tebal. Menilik pakaiannya, sepertinya ia berpangkat perwira. Astaga, apalagi ini? Aku mencoba tidak mempedulikan lelaki yang ada di hadapanku. Aku berusaha menenangkan diri dan mengambil keputusan untuk segera meninggalkan kamar mandi. Dengan setengah berlari, aku berupaya meninggalkan kamar mandi. Tapi, sosok laki-laki itu tiba-tiba sudah berada di tengah pintu. Ia menghalangi jalan keluar dari kamar mandi. Langkahku terhenti karena dalam kepanikanku, aku sempat terjatuh. Tenang, tenang, ucapku dalam hati, berusaha menenangkan diri sendiri. Aku segera bangun dan berjalan mundur beberapa langkah buat menjauhinya. Aku memandang ke arah laki-laki itu. Ia tetap berdiri diam dengan kokoh sambil melihat kepadaku. Tatapan matanya tajam, dingin, namun terkesan melecehkan. Ia sepertinya ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai kendali atas diriku dengan cara menghalangi niatku keluar dari kamar mandi. Aku marah. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan alam kami berbeda. Lalu, kenapa sekarang ia hadir ingin menggangguku? Sebelumnya, ia sudah membuat telingaku teramat sangat sakit. Gendang telingaku hampir pecah karena suara-suara seolah dari sebuah dermaga kapal. Dan sekarang ia ingin menghalangiku keluar dari kamar mandi. Aku menarik nafas dalam-dalam demi mengumpulkan semua kekuatan yang ada dalam diriku. Aku harus melawannya. Ia mungkin pernah menjadi penguasa di masa lalu, tapi tidak untuk masa sekarang. Yang pasti, ia adalah sosok dari dunia lain. Aku memutuskan kembali berjalan maju menuju pintu keluar sambil membaca doa dengan keras. Pandangan mataku lurus ke depan tanpa memperdulikan laki-laki itu. Sementara lantunan doa mohon perlindungan Allah terus aku kumandangkan bahkan kian keras. Aku berhasil. Sosok itu menghilang beberapa saat setelah aku membaca doa dan mendekat ke arahnya, sehingga aku dapat keluar dari kamar mandi dengan selamat. Aku bersyukur. Tidak ingin ada kejadian lain menimpaku. Aku cepat-cepat membuka pintu kamar dan berlari keluar ke halaman hotel. Kamarku memang langsung berhadapan dengan halaman belakang hotel. Kakakku lihat masih berada di halaman hotel, sedang berbicara dengan saudara-saudaraku yang lain. Mereka terkejut
melihat kedatanganku sambil berlari-lari. Setelah mengambil nafas sejenak, baru kemudian kuceritakan kejadian yang kualami. Setelah aku selesai bercerita, kakak kemudian mengajak kami semua masuk ke kamar untuk memastikan keadaan kamar sepeninggalku. Kakak membuka pintu kamar dan langsung menuju ke kamar mandi. Kami semua mengikutinya dari belakang. Kakak mengacungkan ibu jarinya ke arah kami sebagai kode bahwa keadaan di kamar mandi benar-benar aman. Kami memeriksa dengan teliti satu persatu setiap sudut ruangan kamar mandi maupun kamar demi memastikan bahwa keadaan memang benar-benar aman. Aku menarik nafas lega. Kakak dan saudara-saudaraku yang lain mengingatkanku supaya tidak lupa berdoa sebelum tidur nanti malam. Aku mengiyakan. Tidak lama kemudian, saudara-saudaraku meninggalkan kami karena hari sudah sore. Kami semua harus mandi dan menyiapkan diri untuk menghadiri undangan makan malam nanti. Aku mandi sementara kakakku menemani sambil berbaring di tempat tidur dan menonton TV. Acara makan malam bersama berjalan dengan baik dan lancar. Aku dan kakak segera masuk ke kamar hotel untuk pergi tidur karena kami sudah sangat lelah dan mengantuk. Sebelum tidur, tidak lupa aku berdoa mohon perlindungan Allah. Mulai malam sampai dengan pagi hari, bersyukur semua aku lewati dengan baik tanpa gangguan apapun. Selesai sarapan pagi, kami check out dari hotel. Kami mampir ke rumah orang tua Ana untuk berpamitan, lalu langsung kembali pulang ke Jakarta dengan bis yang sudah kami sewa. Sampai kini, bila melihat tayangan tentang Benteng Pendem di Cilacap, baik melalui televisi maupun di media sosial, aku selalu teringat dengan kejadian yang aku alami. Bersyukur tidak ada kejadian aneh lagi terkait benteng tersebut yang aku alami sampai sekarang.